Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, berjumpa lagi dengan kami di channel Mujur Kasil, channel yang insya Allah mujur, berkah, dan berhasil. Ya oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meng-share kepada teman-teman semua proses penggemburan tanah yang mana dilakukan secara manual, yaitu dengan proses pencangkulan ya teman-teman, seperti yang ada di video. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah proses penggemburan tanah yang dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan proses pencangkulan teman-teman. Sebenarnya untuk metode penggemburan tanah ada beberapa cara ya teman-teman ya. Salah satunya ini dengan metode secara manual dan pencangkulan, atau juga bisa dilakukan menggunakan bantuan mesin traktor teman-teman ya. Kenapa saya memilih menggunakan metode manual dan menggunakan metode pencangkulan seperti ini? Karena untuk skalanya masih skala kecil ya. Akan tetapi kalau misal lahan teman-teman skalanya udah lebih luas ya, itu lebih baik menggunakan metode dengan bantuan mesin traktor teman-teman, agar lebih efektif dan efisien ya dari segi tenaga, biaya, dan waktu tentunya teman-teman. Nah, untuk tujuan penggemburan tanah itu sendiri yaitu untuk memperbaiki tekstur atau struktur tanah ya, agar kondisi tanah tersebut bisa menampung air dan unsur hara lebih optimal ya teman-teman ya. Kemudian selain itu penggemburan tanah juga akan membantu pertumbuhan bibit menjadi lebih maksimal teman-teman, karena apabila kondisi tanah tersebut subur ya, tentunya perkembangan akarnya pun akan lebih baik, sehingga pertumbuhan pun akan lebih optimal. Tentunya penggemburan tanah seperti ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tanah sebagai media tanam nantinya, tentunya harus didukung dengan adanya penambahan unsur-unsur lain teman-teman ya, seperti adanya penambahan pupuk dolomit, kemudian ada maksud saya kapur dolomit, kemudian ada pupuk organik, dan juga saya biasa menggunakan TSP ya teman-teman ya. Jadi ketiga unsur itu yang biasa saya gunakan dalam pupuk dasaran teman-teman ya, karena bersifat slow release teman-teman ya. Slow release itu sendiri artinya teman-teman ya, slow release itu berasal dari kata slow ya teman-teman ya, yang artinya lambat atau pelan, dan kemudian ada release yang artinya melepas. Jadi secara garis besar slow release itu adalah pupuk yang pelepasannya agak lambat teman-teman ya, sehingga unsur hara pada pupuk tersebut dilepaskan secara perlahan-lahan. Jadi tentunya dapat benar-benar membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam tanaman itu nantinya teman-teman. Jadi cukup sederhana ya teman-teman. Jadi hanya ketiga unsur itu yang biasa saya pakai sebagai pupuk dasaran ya. Tetapi apabila teman-teman semua ada masukan nih, kira-kira apa jenis pupuk apa yang bagus dipakai sebagai pupuk dasaran, teman-teman semua bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar, kita saling sharing teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya ya teman-teman ya, setelah proses penggemburan tanah ini selesai, tentunya sudah ditambahkan dengan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nanti akan saya lakukan proses penyiraman secara berkala teman-teman, kurang lebih akan saya lakukan di interval 3 hari sekali teman-teman. Tujuannya kenapa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kelembaban tanah itu sendiri teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman mengaplikasikannya di lahan terbuka ya, teman-teman tinggal tunggu saja turun hujan. Nah tujuannya itu benar-benar untuk meningkatkan kelembaban tanah itu sendiri teman-teman. Dan selanjutnya untuk pengalaman saya pribadi ya teman-teman, yang biasa saya lakukan, saya akan tunggu kurang lebih selama 2 minggu sampai dengan 3 minggu baru akan saya tanami teman-teman ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya yaitu untuk menunggu unsur-unsur tadi itu bereaksi dengan tanah. Nah nanti ketika proses penanaman, kondisi lahan tersebut itu sudah benar-benar siap ditanami teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, jadi cukup sekian video saya untuk kali ini.
Mungkin apabila teman-teman ada masukan atau mungkin ada saran, kita bisa lanjut di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi pada intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya teman-teman. Saya di sini juga sebagai petani pemula yang masih banyak belajar teman-teman ya. Oke teman-teman, terus ikuti video-video dari kami selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.